begitu mahal biasa guys, nggak ada kenaikan harga tiba-tiba drastis gitu, nggak ada. Iya, katanya minyak di Indonesia sekarang mahal ya. Takjil buka puasa kolek minyak mahal kak ya, jadi ini aku isi pakai minyak. Up. Masih antri walaupun mahal, masih ngantri. Kok bisa kak? Kalau sekarang jadi sering live. Kalau aku ada waktu pasti aku sering live, tapi kalau bener-bener aku sibuk, bener-bener aku nggak sempat live gitu loh guys. Bawang goreng sudah ada, opor sudah jadi. Udah itu aja sih hari ini, aku makan opor ayam aja ya, sama sisanya tempe goreng kemarin. Nggak kemarin sih, tadi sahur. Soalnya karena aku sendirian buka puasa, aku nggak masak banyak-banyak ya. Itu aja kayaknya cukup. Ini kompor gasnya masih panas, belum aku masukin dulu. Ini minyak canola you. Jadi kemarin aku sempat share kan, aku ngomongin ke Bianca juga, kalau kamu goreng-goreng pakai minyak goreng kacang kedelai di Korea itu, kalau misalnya kita gorengan gitu agak aja bau kurang enak gitu loh, bau minyak. Nah terus kalau aku pakai yang ini, canola oil, ini 2 liter, tapi ini hemat banget, udah banyak isinya, udah gitu enak loh kalau kita goreng-gorengan itu nggak aja bau-bau kayak gimana gitu. Jadi aku buka semua jendela biar bau opornya hilang. Karena terlalu penuh sekarang di sini dengan bau opor gitu. Nasinya pakai ketupat, ada sih ketupat aku beli, cuma aku belum aku masih bingung mau makan ketupat atau makan nasi putih, aku belum gitu. Nanti buka puasa minum apa? Aku tadi kan mikirnya mau buat es cendol apa enggak ya? Bukan es cendol, maksudnya es apa sih? Cincau. Terus ya nggak jadi, aku mau minum es teh manis aja, ntar aku buat yang hangat. Aku juga mulai pakai canola oil dan beberapa kali pakai coconut oil sejak minyak. Tapi kalau di Korea malah, ya mungkin karena harga juga mempengaruhi ya, tapi kalau di Korea emang orang-orang sudah jarang pakai minyak goreng kedelai gitu. Bagus banget pemandangannya. Makasih, aku belum makeup, jadi ntar kedatangan tamu kan. Nanti baru aku makeup gitu. Nanti buka puasa cuma opor ayam sama kerupuk sama tempe goreng, itu aja. Sederhana banget. Cuacanya enak banget ya buat ngabuburit di luar. Kak, doain aku punya rezeki bisa ke Korea, amin. Aku lagi masak sambil lihat live Oni. Masak apa tuh? Teh hangat aja sama kurma, iya sih. Jadi sesederhana mungkin, sesimpel mungkin. Ya, es teh manis anget. Minyak canola itu dari bunga canola guys. Tapi itu buat kayak apa sih, kolesterol juga katanya lebih rendah, bagus untuk kesehatan sih. Es teh manis nganget. Azan maghrib di Korea jam berapa ya tadi? Aku lihat jam 8 kurang sedikit. Belum buka puasa, di sini masih jam 5.38. Lihat tuh, masih cerah banget gak sih? Masih terang. Begitu. Enggak sih, Bianca dia nggak jadi puasa, tapi dia belum makan gitu, katanya ada alasan gitu, ada halangan. Kelihatan capek.
ternyata nggak minum itu sesulit ini kah? Soalnya emang aku orangnya sering minum air gitu loh guys. Suka minum air begitu. Aku nggak makeup jadi jangan post dulu deh hari ini. Cantikan polos gak makeup, thank you. Oke, kalau aku sekarang kan di sini jam 5.39 sampai jam 6 aku masih ada waktu. Entar jam 6 aku harus pamit dulu untuk buat upload YouTube konten baru untuk malam hari ini biar nemenin teman-teman sebelum buka puasa. Jadi ntar aku mau pamit dulu. Iya, masih cerah banget. Lihat tuh, terang kan di Korea. Jadi di Korea buka puasanya malam banget. Kak, besok puasa lagi nggak? Untuk besok sampai minggu depan aku masih banyak meeting kerja, jadi aku nggak bisa puasa karena ya budaya orang Korea kan semua nggak puasa. Jadi kayaknya aku untuk hari ini aja. Iya, aku udah masak, udah buat opor ayam tuh. Instastory-nya kenapa nggak bisa kirim pesan? Oh iya, kenapa? Kok nggak bisa? Oh iya, di Maluku dia buka. Wah, cepet banget. Cepet banget. Kok cepet banget sih? Bisa. Halo, salam kenal. Aku buat perkedel kentang, Kak, buat ntar buka puasa. Wah, pasti enak banget. Tadi aku sambil nunggu, apa sih? Aku sambil puasa, aku sempat pergi ke nail care gitu. Berubah kan warna kuku aku sama yang kemarin. Di wilayah Depok, hujan gerimis. Hujan ya kalau di Indonesia sekarang. Kalau di Korea sekarang sih masih berganti musim ke musim semi. Bau opor ayamnya sangat menggoda tapi sabar. Harus tahan. Masih mesti nunggu 2 jam lagi. Aku bukan orang muslim sih, cuma aku ingin aja untuk hari pertama puasa tahun ini ikut berpuasa untuk ya semangatin teman-teman gitu. Ini murah sih, tergolong murah banget. Emang agak jauh sih dari rumah aku, tapi ini cuma 120.000. Murah nggak? Sambelnya, oh iya sambelnya. Gimana ya sambelnya? Jangan deh makan sambal dulu. Oh, di Maluku jamnya sama Kak, kayak di Korea soalnya. Oh gitu, tapi kalau di Korea belum, soalnya mataharinya masih panjang. Sambal emang nagih, tapi jangan di hari ini. Jujur aku udah capek soalnya. Ke pink, ya pink warna pink beige gitu. Ya di pikiranku juga sekarang es teh. Es teh. Sambalnya kecap manis pakai potongan cabai dulu. Pasti enak. Sambal burudi pasti ada, cuma di Korea nggak ada. Aku buat opor ayam. Sahurnya kemarin kemarin apa ya? Imsaknya jam 4.50 ya kalau nggak salah. Jam 4.50 apa 4.40 gitu. Aku suka kolak. Sambal dikit lah. Aku soalnya belum buat sambal. Aku lagi masak sambal goreng kontang. Cumi. Enak. Jangan sering minum teh botol, nanti diabetes. Oh ya? Oh iya. Sebelum puasa jangan lupa yang punya mah wajib minum Promak. Iya betul banget. Timun suri. Kemarin aku buat kalau di Korea timun suri nggak ada. Aku kemarin buat es timun, tapi lumayan sih, segar, enak.
Oh enggak sih, aku nggak beragama Islam, aku bukan Muslim, cuma untuk gimana ya, nyemangatin teman-teman aja. Es teler oh es buah, aku tim es buah. Es teler juga suka sih. Ikan asin ada, tapi ikan asin Korea beda sama ikan asin Indonesia sih beda. Gitu. Kapan ya mau gelap? Masih terangnya kayak gini. Kapan? Jadi teman-teman kalau lagi puasa gini ngabuburit ngapain aja nih? Lagi ngapain aja? Es teler enak kak? Iya sih, es teler enak ya. Bikin risol itu kemarin aku udah buat risolnya, tapi ntar aku mau bagi sama Bianca gitu kak, risol sama opor ayam mau aku bagi gitu deh. Live sambil jalan-jalan, soalnya aku tadi baru habis pulang, habis pergi nail care ini, terus aku baru sampai rumah, siap-siap bahan-bahan, terus aku masak opor ayam baru selesai. Ngabuburit ngerjain tugas. Aku juga bentar lagi mau ngerjain tugasku edit video. Ngabuburit nunggu mama masak. Ngabuburit bakar-bakar ikan. Oh ya, nonton live terus ngaji sambil nunggu buka puasa kak. Oh iya. Jadi teman-teman juga udah nggak sabar lagi ya, ntar udah nggak lama lagi, kita tinggal tahan sebentar aja untuk buka puasa. Biasanya lagi masak sih jam segini, habis itu ngabuburit. Iya sih, sekarang udah hampir jam 6 tapi masih terang begini guys. Buat kolak emang ini cuma apa sih, daun pandannya aku nggak ada. Bikin martabak manis aku itu kejunya sudah aku pesen, cuma aku belum. Sambil bikin takjil. Buka puasa jam 8 kayaknya, 2 jam lagi mungkin aku buka puasa. Iya, aku tinggal sendiri. Nonton drakor Tomorrow nggak kak? Enggak, tapi katanya itu heboh banget ya. Aku lihat tadi ada katanya, wah itu drama Tomorrow katanya lagi heboh banget. Buka puasanya 2 jam lagi, berarti jam 8 malam kurang dikit. Iya, emang di kota Seoul kayak Jakarta gitu guys, nggak ada pohon-pohon, jarang ada pohon-pohon. Iya bagus ya Tomorrow. Kak gimana rasanya puasa? Ya berasa sangat banyak sih yang aku rasakan. Jadi yang pertama aku ngerasain kalau puasa gini, gimana ya, kita bisa kembali berpikir kalau kita itu manusia harus bersyukur, dapat makan, dapat minum. Terus yang kedua, orang kaya ataupun yang kurang ataupun apapun semua sama gitu. Dan dengan ini kita harus bisa bersyukur. Enggak, Bung Korea hari ini enggak ikut gitu. Annyeonghaseyo. Gimana rasanya berpuasa? Ya, aku di sini masih harus bersyukur sih. Di Korea masih adem. Kalau aku mikirin teman-teman di Indonesia pasti lebih panas, pasti lebih kehausan, lebih susah untuk puasa. Tapi aku respect banget teman-teman yang lagi bener-bener menjalankan puasa dengan baik dan lancar. Puasa mengajarkan banyak orang Indonesia kelaparan. Ya tapi dengan kelaparan kan kita bisa merasakan semua manusia itu sama. Dan juga harus bersyukur juga dapat makanan, minuman. Jakarta kayak oven. Jawa hujan terus. Iya sih daerah tropis jadi kadang hujan, kadang panas gitu ya.
Harga minyak di Korea enggak sih, nggak mahal. Jadi nggak ada kenaikan harga sama sekali. Oh enggak, aku tinggal sendiri, aku nggak tinggal sama adikku. Oh, Kak Jun dia lagi kerja, jadi dia nggak bisa ikut. Aku ajak puasa gitu. Gitu. Depok kayak sauna. Pengap gitu kah? Hai, ke Jogja belum? Kalau Kak Jun sekarang dia waktunya nggak sama dengan Rosa, jadi dia apa sih, kerjanya waktunya agak beda sama aku, jadi dia nggak bisa ikut. Dan Yen juga mungkin akhir April aku ada janjian sih sama dia ketemu, tapi dia sekarang lagi sibuk. Opernya mau dong aku bagi, cuma gimana ya, takutnya ntar udah basi sampai di Indonesia nggak sih? Kapan nikah? Belum ada rencana guys, jodohnya aja belum ada. Gimana mau nikah? Minyak 2 liter harga 28.000. Tapi kalau dibandingin harga barang di Indonesia sih itu mahal ya. Tapi kalau di Korea emang harga sudah berapa ya? 500 mili. Kalau di Korea kan minyak jarang dipakai, nggak sesering apa sih cara masak Indonesia sih kita pakai minyak goreng. Jadi kalau di Korea minyak itu jualnya porsinya yang dikit-dikit dari 500 mili sampai 2 liter gitu kan. Dan 2 liter juga jarang yang beli. Kecuali kalau keluarganya benar-benar banyak gitu kan. Terus kalau di Korea 500 mili minyak goreng biasa harganya 70.000 rupiah gitu. Iya, pertanyaan pas lebaran tuh banyak yang nanya, kapan nikah? Masih belum ada rencana guys. Ini anak rambutku kok kayaknya berantakan banget. Gak punya panci besar ya? Itu pancinya sudah yang besar, soalnya kan aku tinggalnya sendiri, jadi jarang sih pakai panci besar-besar kayak gitu. Thank you. Kapan ke Indo lagi? Mungkin aku akan pertimbangkan setelah bulan Juli mungkin. Soalnya sampai Juli aku masih ada kesibukan gitu. Kayaknya bau masakannya udah lumayan keluar sih. Opor mana opor? Itu ada di panci. Enggak, kalau di Korea emang masakan pakai minyak itu paling cuma setengah sendok, 1 sendok gitu aja. Emang jenis-jenis minyaknya nggak sebanyak itu, jadi emang sering dipakai, cuma nggak sebanyak minyak yang dipakai Indonesia gitu loh. Di Indonesia, masakan Indonesia, soalnya kan kalau di Indonesia kan karena daerah tropis, biar masakannya nggak basi, terus rempah-rempahnya harus mesti digoreng dulu gitu kan, jadi prosesnya emang membutuhkan banyak minyak. Tapi kalau di Korea itu lebih banyak yang direbus daripada yang digoreng, dan digoreng pun minyaknya cuma kayak waktu kita goreng telur aja gitu loh guys, jadi nggak banyak-banyak kayak gitu. Ya lagi istirahat. Enggak sih, aku nggak selalu nyetok kimchi, enggak. Kalau di street food itu ya bener-bener karena kita jualnya yang gorengan gitu. Jadi kenapa di street food banyak yang gorengan? Karena otomatis orang Korea di rumah jarang buat gorengan, karena harus pakai banyak minyak, kan sayang juga. Terus bau-bau minyak yang digoreng itu sangat memenuhi ruangan dalam rumah. Jadi orang Korea kalau makan gorengan lebih banyak pakai air fryer. Kalau di luar baru kita makan yang itu digoreng-goreng pakai minyak goreng banyak gitu. Hair care-nya aku kalau misalnya essence-nya aku pakai produk Indonesia sih. Aku nggak pakai produk Korea. Kalau untuk essence oil-nya aku pakai Ellipse. Tapi kalau untuk sampo aku nggak terlalu menentu pakai ini pakai itu, biasa aku ganti-ganti. Terus kalau aku treatmentnya biasa pakai produk Korea sih
Iya, ini anak rambutku. Dia nggak mau ke bawah. Buka puasa di Korea kayaknya 2 jam lagi. Kira-kira jam 8 malam. Iya, sekarang di sini jam 6 tapi masih cerah banget. Kenapa wajah orang Korea jarang yang jerawatan dan berkomedo, Kak? Jadi itu kayaknya sih berpengaruh karena makanan dan juga lingkungan sih, guys. Tapi di Korea kalau orang yang jerawatan bener-bener parah kok. Cuma itu setahu aku ya, kalau orang jerawatan itu 30% emang dari keturunan DNA dari orang tuanya gitu. Jadi emang kulitnya dia adalah kulit yang gampang ada jerawatnya. Terus yang kedua, biasa kalau orang-orang yang kulitnya emang agak berminyak, terus kalau misalnya lingkungannya panas, udah gitu kalau kita suhunya panas kan bisa pori-pori kita melebar. Jadi otomatis pabrik pori-pori yang membuat komedo ini kan mereka bekerjanya lebih aktif, maka itu komedonya lebih banyak, pori-pori lebih melebar. Terus otomatis kalau itu tertutup dengan kayak kulit mati atau debu, nah itu di dalamnya itu malah menyebabkan ada jerawat yang nimbul gitu loh, guys. Itu yang kedua. Terus ketiga, kalau orang-orang yang biasa gampang jerawatan, kalau di Korea kan banyak tuh orang-orang nanya-nanya kalau jerawatan, dokter kenapa kulit saya kok berjerawat? Bagaimana caranya saya biar nggak berjerawatan gitu? Nah, dokternya biasa saranin gini, cuci tangan yang bersih. Terus kedua, makanan yang dimakan itu yang harus dihindari itu ada 3 kalau buat orang kulit berjerawat. Jadi yang pertama, yang pedas nggak boleh. Yang kedua, yang asin juga harus dikurangi. Yang ketiga, berminyak. Jadi gorengan yang pedas, asin itu harus kita hindari kalau buat teman-teman yang berjerawat gitu. Wah, paruh kedua tahun 2002 Korea Indo yang ke Indo. Iya sih banyak ya, tapi mungkin karena sekarang di Korea sama Indonesia kan untuk karantina ataupun untuk halangan-halangan untuk kayak visa sudah dilepas gitu kan. Mungkin gara-gara itu sih sekarang banyak yang ke Indonesia juga, dan juga dari Indonesia ke Korea juga sekarang banyak gitu. Mungkin gara-gara itu sih. Setahu aku itulah. Begitu. Tips kulit cerah Kak Rosa apa? Yang pertama, banyak minum air, guys. Cuma untuk bulan puasa ini tidak tepat, kurang tepat. Tapi kalau sebisanya kita bisa minum air, itu minum air yang banyak. Itu membantu ya, bukannya menyebabkan, tapi membantu kotoran yang dalam badan kita itu bisa keluar, jadi kulitnya lebih bening gitu. Terus kedua, pakai kosmetik ataupun produk yang cocok dengan kulit kita gitu kan. Terus ketiga, benar-benar ini penting, cuci muka benar-benar harus sebersih mungkin. Jadi bukannya disuruh harus sabunnya banyak terus cuci muka lama gitu, enggak. Jadinya harus sedetail mungkin bersihinnya. Matanya hitam. Aku ntar bobo jam berapa ya? Kayaknya sih nggak malam-malam. Ini opernya sudah aku matiin kok, apinya udah mateng. Itu namanya detox. Bisa dikatakan detox, tapi kalau detox itu harus ditambah prosesnya, beberapa proses. Tapi kalau ini ya untuk kebiasaan aja, habits. Karena saya udah kelihatan lemas dan pucat. Mungkin karena nggak make upan ya. Padahal feeling aku masih bagus. Iya nanti. Oh, opernya tadi barusan aku sudah story. Sudah kok. Produk Tufa, sorry aku nggak kenal dengan produknya. Aku lagi stay di Seoul, jadi aku di Seoul daerahnya. Ini pemandangannya, begitulah. Terus, iya di sini bukanya kayaknya jam 8 malam ntar.
Tahun ini buat YouTube lagi nggak, masak-masak bukaan bareng lagi nggak untuk dibagi-bagikan di sana. Aku lagi lihat-lihat sih ya, situasi dulu. Takutnya nanti kalau kita berkumpul banyak gara-gara corona masih kan, jadi masih harus kita waspadai gitu. Kalau misalnya diizinkan, aku maunya bagi-bagi ini sih takjil di depan masjid. Es kelapa nggak aja. Kalau es kelapa paling cuma adanya yang itu apa, airnya doang guys. Pertanyaannya apakah ada yang aku tinggalkan? Sorry, pertanyaan mohon dijawab, tapi aku kayaknya ketinggalan. Di Korea banyaknya apartemen ya kak daripada rumah gitu. Apa karena kalau rumah itu mahal? Karena tanahnya mahal. Karena di Korea kan negaranya kecil ya, sempit. Jadi harus kalau semakin banyak orang, jadi walaupun misalnya kita punya misalnya 10 meter persegi gitu kan. Jadi kita kalau misalnya rumah biasa kan tinggalnya bisa cuma satu orang. Tapi kalau kita buat gedungnya tinggi kan bisa tinggal lebih banyak gitu. Di Korea udah mulayan reda kok. Papanya nggak diajak makan opor, iya papanya lagi istirahat gitu. Soalnya rumah papa sama rumah aku lumayan jauh, jadi kalau papa mau bolak-balik agak kecapean gitu. Aku udah vaksin booster gitu. Terus tadi koko ada sih. Es cendol, nah itu cendolnya yang susah buatnya. Di Korea sekarang jam 6 pas. Tips untuk semangat produktif tiap hari gimana kak? Kalau aku kebiasaan sekarang pun dari kecil ya, dari di Indonesia aku selalu setiap hari aku nulis ini daily plan. Hari ini aku ngapain, besok aku mau ngapain. Walaupun kita nggak bisa tepati seluruhnya, tapi kalau misalnya kita tulis besok aku ngapain ya gitu. Jadi kayaknya lebih, walaupun kadang males gitu kan, lagi mager. Tapi kalau sudah keingat kemarin aku nulis di daily plan-nya aku harus gini, jadilah bergerak. Dan juga aku berusaha berpikir yang lebih positif, dan juga aku usahain ya badan harus sehat dulu kalau mau produktif gitu. Oplas enggak, kenapa diwajibin? Oplas mahal loh guys, berapa puluh juta rupiah. Jadi nggak sebisa-bisanya aku mentang-mentang mau oplas gitu, enggak. Itu membutuhkan uang juga gitu. Aja follow baru. Kenapa bisa lancar bahasa Indonesia? Karena aku dulu masa sekolahnya di Indonesia semua gitu. Di sini belum buka guys, karena di sini masih terang kayak gini kan, masih belum. Masih 2 jam. Kenal Bianca? Sebenarnya sih kalau kenal Bianca baru 6 bulan, belum lama. Baru-baru ini. Kalau adik kandung aku nggak ada. Aku umurku 36. Masih single kah? Masih. Eyelinernya apa ya produknya? Bentar sih, aku liatin. Saya. Aku tutup dulu ya jendelanya, udah mulai dingin nih. Udah mulai masuk. Anginnya dingin. Aku tutup dulu sih. Mana ya eyeliner aku? Ini guys, eyelinernya aku. Bentar aku tutup dulu jendelanya. Saya tutup dulu karena ini sekarang tiba-tiba dingin. Bau oparnya udah keluar sih, walaupun masih ada terasa sedikit. Terus ini eyeliner yang aku pakai. Ini brandnya Clio. Dan ini namanya Shaft So Simple Waterproof Pencil Liner. Itu bacaannya. Nomor 2.
warna brown. Jadi begitu. Umurnya sudah tadi saya share, umur saya 36. Oplas pakai plastik gayung murah. Nah, Oplas pakai plastik gayung murah, orangnya pasti bisa meninggal, guys. Ini kan operasi, gimana sih? Aduh. Kapan upload YouTube? Entar jam 6 WIB bakal upload, guys. Itu cerita tentang masa-masa 90-an aku di Indonesia, guys. Jadi kalau ada generasi segenerasi dengan aku bisa ikut. Soalnya aku bakal ngobrol sama Geba tentang zaman Indonesia yang kita ngalami waktu kita masih kecil tahun 90-an dan sekarang perbedaan apa yang kita ngerasain. Dan ya masih banyak kita ngomong kayak cepek, 200 perak, 300 perak, dan lain-lainnya kayak gitu. Begitulah. Enggak, aku orang Korea asli. Saya orang Korea asli. Sehat-sehat, Kak. Terima kasih untuk Nurul Hikmah juga. Semoga sehat-sehat saja serta keluarganya juga. Susah beli properti di Indo. Di sini hujan, Jakarta Timur. Oh iya, enaknya minum. Iya sih, minum kayak teh manis anget atau kayak kuah-kuah gitu, nggak sih hangat. Rata-rata di Korea nikah beda sih semua, tapi biasa di atas 30-an sih kayaknya sekarang. Mamanya Kak Rosa gimana kabarnya, Kak? Semoga sehat-sehat selalu. Mama baik kok, cuma sekarang keluarga Rosa semua kerjanya beda, jadi susah ngumpul semua gitu. Iya, TMI hari ini apa? Aku ganti warna kuku. Ini TMI aku. Bisa kenal Kak Bianca gimana? Bianca sama aku satu agency gitu, sama Hansol, Bianca, aku itu semua satu agency. Jadi kita ya awalnya sih aku kenal misalnya, oh ada anak yang namanya Bianca, oh ada orang namanya Rosa, ya saling kenal cuma di online aja gitu kan. Terus kita ketemu langsung gara-gara kerja sama gitu. Dulu di Indonesia tinggalnya di daerah Bali, abis gitu Surabaya, guys. Bikin konten sama Kak Jun kayaknya bisa bulan Mei apa Juni sih. Sekarang dia sibuk banget. Itu gak ikut Oni Yuna ke Indonesia. Iya, aku gak bisa. Soalnya kalau Yuna sama Kang Daniel, mereka kan gimana ya, masih umurnya belum aja kerja tetap di Korea. Kalau aku emang ada kerja aku di sini, jadi aku nggak bisa ninggalin kerja aku gitu loh. Gitu. Terus aku satu generasi sama Rosa. Jadi nanti tonton ya YouTube barunya. Kalau generasi aku pasti lebih nostalgia banget. Hate comment jangan dibaca. Gak apa-apa kok, aku gak terlalu terpengaruh dengan hate comment. Kak Rosa konten lagi sama Kak Sone. Sone sekarang lagi sibuk pacaran. Di sini buka puasa kayaknya jam 8 ntar malam sih. Soalnya lihat tuh, sekarang jam 6 tapi masih cerahnya kayak gini, guys. Tapi udah mulai terbenam sih mataharinya. Kayak jam 7.30 udah bisa sih. Gimana ceritanya Kak bisa kenal Kak Bianca? Oh, aku ceritain sekali lagi. Jadi aku satu agensi sama Bianca. Terus aku kemarin dapat ngonten gitu loh, kerja sama dengan Bianca. Ya udah, terus kita cocok gitu kan orangnya, sifatnya. Terus kita jadi akrab deh gitu. Bagi tips ngerawat rambut dong. Jadi kalau teman-teman sebelum keramas ya, satu yang pertama, saran. Jadi kita sebelum keramas rambut itu harus rambut disisir dulu. Soalnya kalau rambut kusut kita langsung keramas, nanti kan rambutnya kusut.
jadi lebih banyak rontok, jadi otomatis rambutnya yang bagian kusutnya itu lebih rusak, terus banyak rontok gitu. Terus yang kedua, kalau keramas rambut jangan dengan air yang terlalu dingin atau terlalu panas, ya biasa-biasa sedang-sedang aja. Terus kalau bisa dibasahi dulu semua permukaan kulit kepalanya guys, soalnya kan teman-teman banyak yang mikir kalau keramas itu rambut ya, rambut yang dikeramas, tapi enggak, kulit kepala pun juga harus bersih. Jadi emang asal dari kulit akarnya rambutnya ini yang harus bersih biar rambutnya bisa dapat semua apa ya, gimana ya, yang baik untuk rambutnya gitu, yang gizinya. Terus kalau misalnya kulit kepalanya nggak bagus, nanti kayak ketombean ataupun apa gitu, pasti rambutnya juga cepat rusak. Itu sih. Aku nanti makannya makan opor ayam. Tadi aku habis buat opor ayam guys gitu. Thank you. Bekasi hujan nih deras banget seharian. Makan sama minum yang hangat-hangat dong. Hai yang buat baru gabung. Kak, bagi tips kasih hilang jerawat dong. Gini ya, kalau misalnya lagi jerawatan, aku dulu sempat jerawatan tuh parah banget guys, sampai sini penuh, udah gitu sakit, selalu penuh dengan jerawat. Nah, aku ngilangin jerawat sendiri loh. Pertama kan aku ke klinik, tapi aku di klinik bayar mahal-mahal, gak ada khasiatnya sama sekali. Terus aku bingung, kenapa ya kok, kenapa, apa alasannya kok jerawat bisa nimbul, padahal aku gak pernah jerawatan. Nah, ternyata jerawat itu kan kita biasa keluarnya dari pori-pori gitu kan. Jerawat itu biasa 70% disebabkan karena pori-porinya itu tertutup guys. Jadi kalau kita misalnya ada pori-pori ya, ada pori-pori, terus ada komedo atau ada minyak gitu, itu sebenarnya harus selalu terbuka tuh pori-pori, nggak boleh ketutup. Jadi otomatis kalau minyaknya keluar, terus komedonya keluar, kita waktu cuci muka harusnya itu terbilas semua gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman cuci mukanya misalnya agak kurang bersih ataupun kulitnya terlalu berminyak hingga pori-porinya ketutup, nah itu menyebabkan yang di dalamnya itu meletus, jadi kayak jerawat gitu. Jadi kita harus selalu bersihin pori-porinya. Gimana caranya? Harus milih dulu cleanser yang cocok sama kulit kamu, tipe kulit kamu yang pertama tuh. Terus kedua, kalau bisa cover bantal kamu diganti. Kalau aku dulu ganti 2 minggu sekali. Soalnya kan kita misalnya udah bersih mandi nih, udah bersih mandi, terus kita tidur, kita kan biasa kulit kita kan kena bantal kan, cover bantal sering banget ada debunya gitu loh, kotor. Jadi walaupun kita sudah cuci muka sebersih apapun, kalau udah kena cover bantal yang kotor, selama tidur itu di sana ada yang menyebabkan jerawat gitu. Dan juga kulit nggak boleh kering loh, kalau jerawatan harus selalu lembab, biar nggak ketutup pori-porinya gitu. Oke. Keluarga aku seluruhnya bisa bahasa Indonesia. Perawatan kulit aku berapa tahun lalu, 10 tahun lalu. Setelah itu aku nggak pernah, karena aku ngerasa aku bayar tapi nggak ada khasiatnya buat aku gitu. Udah selesai bikin opornya, sudah aku matikan apinya. Gitu. Terus cocok banget koteknya sama warna kulitnya. Ini namanya Indie Pink Beige gitu. Sekarang di sini jam 6.12. Iya, aku tahu nih Kak Ardila. Kak di sana bukanya maghribnya jam 6.56 waktu Korea ya? Masa iya sih? Kok aku tahunya jam 7 lebih. Bukan ya? Aku buka puasanya pakai opor ayam. Semangat, kenapa down banget? Jangan down. Kita harus pikir positif. Kapan vlog masa-masa lagi Kak? Ini kan baru aku habis ngonten sahur sama buka puasa. Mungkin ini minggu depan sudah upload lagi gitu. Nggak pernah jalan sama Adeline lagi, temen namanya.
Sekarang sih jarang ketemu. Tapi aku kontak-kontakan kok terus. Kak, pakai penyaring air buat mandi nggak? Aku nggak sih. Tapi aku lagi mikirin. Katanya banyak yang bilang bagus. Aku mau coba. Ya, sama aku juga sisir rambut sebelum keramas biar gampang kalau pas pakai. Iya, itu bener banget. Itu sangat membantu. Ternyata rambutku rontoknya itu udah beda banget sama dulu. Rambut aku terlalu sangat rebel sampai susah buat ngerawatnya. Kalau misalnya udah ngerasa terlalu rusak, dipotong aja dulu gitu. Soalnya dia naik loh rusaknya, bagian rusaknya. Kan di sana ada pohon buah pinggir jalan yang bisa bebas dipetik. Enggak ada. Di sini enggak ada. Aku pernah makan seblak. Pakai skincare apa aja? Nanti aku share ya. Soalnya aku bakal ini sih buat skincare tutorial. Aku bakal upload. Cuma aku sekarang lagi pakai Pyeonggangnyeol. Rekomendasi shampoo dong kak. Jujur kalau shampoo aku masih belum ada yang terasa nggak cocok. Kecuali kalau shampoo untuk khusus ketombe aku nggak pakai. Soalnya itu terlalu kering guys malahan. Jadi malah lebih ketombean gitu nggak sih? Yang penting pakai sampo apapun, yang penting dibilasnya sampai bersih gitu. Tip buat bibir kering selama puasa dong. Iya sih, aku juga khawatir ya. Soalnya karena sehari-hari ini aku kan puasa. Kalau kurang minum air gitu kan dari dalam kan ada panas dalam gitu. Jadi bibirnya kering. Kalau teman-teman ada Vaseline atau enggak kalau ada madu. Madu itu ditaruh di sini gitu. Di bibirnya gitu, scrubnya gitu. Jadi sebelum tidur ini ditaruh dulu gitu guys. Cara cuci muka yang benar gimana kak? Nanti aku share ya. Soalnya sekarang aku nggak bisa nunjukin gimana. Gitu. Terus aku setiap hari minum vitamin. Jadi yang setiap hari aku minum itu ada biotin, terus rutein, terus omega 3 dan arginin, terus probiotics, terus kolagen juga aku minum. Thank you, selamat puasa juga. Untuk menghilangkan bekas jerawat itu yang ampuh apa kayak apa? Kalau untuk bekas jerawatnya yang masih kurang dalam ya guys. Kalau yang bener-bener ya nggak begitu kelihatan jelas itu kalau misalnya pakai kosmetik yang bilang kosmetik kita, produk kita itu sangat berkhasiat untuk menghilangkan bekas luka atau jerawat, itu bisa. Tapi kalau misalnya benar-benar sudah agak parah itu harus belinya di apotek, bukannya beli pakai kosmetik, nggak bakal bisa guys. Gitu. Opor mana? Opor ada di dapur. Kalau kutik masalah halal aku sorry, aku kurang informasi. Emang kutik ada juga kah yang haram? Iya, aku biasa pakai lip balm. Jadi kalau lip balm itu biasa sebelum tidur aku pakainya agak lumayan banyak sih. Terus kalau teman-teman skincare itu biasa mulutnya diginiin nggak sih? Kalau aku semua skincare aku pakai di bibir juga. Jadi otomatis pakai gini. Itu. Alisnya bagus, tebal, alami, keren. Thank you. Sekarang di Korea jam 6.17 guys. Upload YouTube setiap hari apa kak? Sebenarnya kan aku 2 kali tuh 2 kali seminggu. Terus kemarin aku sempat sakit, jadi aku bisanya cuma hari Sabtu doang. Terus mulai minggu ini aku mungkin bisa balik 2 kali seminggu. Harinya sih kayaknya hari Rabu sama Sabtu. Kalau aku normal, gimana ya, ada agak keringnya juga, berminyaknya juga sih. Tiap hari konsumsi vitamin apa aja? Jadi aku ada multivitamin, probiotics, omega 3, kolagen,
biotin untuk kuku sama rambut. Terus ada apa sih? Kok aku lupa sih namanya? Kolagen juga. Ya, hari ini doang, nanti malam. Biaya hidup di Korea beda juga, guys. Kita maunya seberapa, misal rumahnya di daerah apa, terus sebagus apa, terus kita mau makannya apa, itu beda banget, guys. Coba ngomong bahasa Korea dikit. 안녕하세요, 여러분. Suplemen diet ada nggak, Kak? Jujur kalau aku diet sebenarnya dulu waktu aku masih muda ya, masih umur 20-an gitu, aku pernah kan ditawarin sama temanku, coba nih makan suplemen diet. Tapi aku dengar ya, kalau kita makan suplemen diet itu nanti malah kalau nggak, nanti misalnya kita sudah langsing, terus kita nggak minum lagi suplemennya, nanti bisa gemuk lagi gitu. Jadi lebih baik sih kalau aku memilih beberapa yang benar-benar bahannya alami gitu. Jadi jangan yang dari bahan kimia semua, itu katanya nggak bagus, bisa orangnya agak moodnya down gitu, jadi kurang beraktivitas, terus sukanya bengong, terus cepat lelah, terus sensitif dan lain-lainnya gitu. Jadi aku nggak terlalu rekomendasi buat suplemen diet sih. Jadi kalau teman-teman sudah umur 30-an ya, omega 3 itu wajib, guys. Menurut aku wajib, itu sangat penting banget. Oh, kalau kutek gini sih kayaknya nggak haram sih. Setahu aku ya. Ini bukan informasi 100%. Kenapa nggak cari editor aja? Ada editor, tapi dia masih bisanya seminggu sekali doang gitu. Begitu. Tips awet muda dong, Kak. Kak umur 36 masih kayak anak SMA. Terima kasih. Tapi aku udah tua kok. Coba aku bandingin fotonya sama foto aku masih 20-an. Beda banyak banget. Anakku Andrea nge-face banget sama Rosa, ini lagi nonton live sama dia, say. Hai Andrea. Selamat sore. Puasa nggak? Puasa sih. Masih nunggu buka puasa. Kalau ngomong dalam hati pakai bahasa Korea, campur sih aku. Aku campur-campur bahasa Korea, bahasa Indonesia. belum bebas masker, belum sih. Pernah ikut extra school apa? Apa ya? Olahraga sih rata-rata aku ikutnya. Aku nggak punya adik gitu. Aku punya cuma kakak laki doang. Gitu. Buka puasa berapa ya? Aku lihat kemarin kalendernya jam 7 lebih sih setahu aku. Soalnya ini masih cerah kayak gini. Kemarin makan sama papa di daerah Yeonnam. Di sana itu banyak restoran Korea, tapi pemiliknya semua orang restoran Korea, lagi restoran Indonesia tapi pemiliknya orang Korea gitu. Buka jam berapa ya? Aku nggak tahu. Aku mungkin habis live ini aku masih cek lagi gitu. Biar ntar nggak salah buka puasanya. Setahu aku ya, kemarin aku dengar di Korea rata-rata puasanya 14 jam. Liatin suasana di luar jendela. Oke. Stay ya bentar ya. Begini. Itu di jalan gak ada orang, lihat tuh. Orangnya sedikit. Ada Starbucks. Orang-orang jalan semua main HP. Begini. Soalnya dekat-dekat rumahku ini bukan daerah-daerah tempat-tempat anak muda main. Ini bagian daerah kantor. Banyak pengacara di sini, guys. Kantor-kantor tentang bidang hukum. Jadi banyak orang yang kerja doang di sini. Jadi kalau weekdays malah lebih rame. Dan juga di sana, guys, ini apa kalian bisa lihat?
Nah, bagian sini ini di sini banyak orang kan, banyak mobil. Nah, di sana itu Gangnam, bagian Gangnam, banyak pemuda. Begitu. Begitulah guys. Rumahku dari rumahnya BTS kira-kira 20 menit. Aku dessertnya nggak buat. Aku cuma buat opor ayam doang. Atau dessertnya aku beli aja ya guys. Harga berapa? Di sini aku sewaan per bulan. Per bulan berapa ya di sini? Aku di sini kira-kira 17 juta rupiah guys, satu bulan. Iya, aku sendirian di rumah. Jadi di sini agak mahal, soalnya ini daerah dekat Gangnam. Bikin agar-agar kak buat buka. Iya sih, aku masih kepikiran tapi aku masih belum buat. Aku masih berpikir apakah harus aku buat agar-agar apa enggak, atau aku beli aja gitu loh, gitu. Wah, ternyata udah jam 6.25. Tadi aku rencananya padahal live sampai jam 6 doang. Oh iya betul, kemarin dapat notif dari YouTube itu salah. Sebenarnya uploadnya hari ini tapi malah ke-upload kemarin gitu kan. Terus aku bakal re-upload hari ini ntar sore. Jadi mohon ditunggu buat teman-teman yang dapat notis. Mohon maaf. Oke. Jadi ntar untuk buka puasanya coba ya, aku pikir aku mau beli aja. Soalnya kan aku ini masih ada kerjaan, jadi kayaknya kalau buat masak waktunya aku kurang. Jadi apa lebih baik aku beli aja ya untuk dessertnya. Oke. Jadi kalau weekdays aku masih sibuk guys. Jadi kalau siang sore atau pagi-pagi aku susah ya live. Tapi kalau hari ini sama hari ini aku kebetulan sih juga weekend, terus gara-gara puasa aku nggak janjian sama teman-teman gitu kan, jadi aku masih bisa bebas gitu kan, waktunya longgar buat live main sama kalian. Tapi kalau weekdays mungkin aku jarang, jadi mohon pengertiannya. Jangan dikira kok Kak Rosa hilang. Di sini ada GoFood, tapi beda sih aplikasinya. Gitu. Jadi sekarang udah jam 6:30, biar entar upload videonya nggak ada masalah. Aku mau pamit dulu ya. Terus aku mau siap-siap juga buka puasa gitu. Semangat lagi, kayaknya lagi 1 jam udah bisa buka puasa. Gak tiap hari sih, tapi 2 hari 3 hari sekali aku masak. Oh ya, terus aku mau ngumumin, nanti aku bakal buat pengumuman di posting anakku dan juga di YouTube. Jadi ceritanya pertengahan April sampai akhir April ya, aku belum tentu nih schedule aku. Cuma aku mau undang teman Indonesia yang lagi kuliah di Korea untuk buka puasa bareng gitu. Aku bakal masakin dia masakan-masakan Indonesia buat buka puasa. Jadi kalau ada teman-teman yang sekolah di Korea, nanti tolong di-share ya. Nanti aku bakal milih. Aku belum tentu nih 1 orang apa 2 orang, tapi bakal aku undang, aku masakin masakan-masakan Indonesia buat buka puasa, dari dessertnya sampai makanannya gitu.
Oke, jadi nanti ditunggu kabarnya. Oke. Jadi aku mau pamit dulu ya. Jadi teman-teman buat teman-teman yang masih puasa, belum buka puasa, semangat dulu. Semangat kita. Masih ada waktu. Jadi ntar semoga teman-teman berbuka puasa dengan keluarganya atau temannya dengan baik. Oke, guys. Oke, guys. Aku pamit dulu. Bye-bye. Annyeong. Thank you ya sudah ikut live. Annyeong. Bye. Dadah.